Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 9 November 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dengan kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan, kalangan Dewan meminta seluruh satuan organisasi perangkat daerah agar merencanakan kegiatan yang prioritas. Rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 yang dilakukan DPRD Seruyan dan tim anggaran pemerintah daerah telah mendapatkan kesepakatan dan sudah dilakukan penandatanganan bersama, di mana untuk tahun 2022 anggaran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, terbatasnya anggaran pada setiap dinas agar digunakan dengan sebaik mungkin dan harus digunakan untuk kegiatan yang mencakup skala prioritas. Program fisik dan pembinaan yang ada di setiap sektor harus mampu dimaksimalkan. Salah satunya untuk pembenahan administrasi data di mana telah dimasukkan anggaran pada instansi terkait. Menurutnya, administrasi data sangat penting dikarenakan segala urusan akan selalu berhubungan dengan data. Untuk itu, segala administrasi data kependudukan harus dapat diselesaikan dengan baik, sehingga apabila ada program dari pemerintah pusat, instansi terkait siap untuk melaksanakan. Ini kita mengalami penurunan ya untuk anggaran tahun depan. Ya, harapan saya dengan yang sudah dibahas kemarin tentunya sepakat membahas skala prioritas itu. Jadi dengan sudah diplottingnya anggaran untuk setiap dinas, saya harapkan ya dimaksimalkan. Karena di sini saya lihat kan banyak program kerja ya, yang mungkin dari fisik banyak sekali yang hilang. Di sini adalah program ya mungkin semacam pembinaan ya, pembinaan di semua lini, semua sektor gitu. Itu harapan kami dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, bidang ketenagakerjaan juga penting untuk dapat mengurangi angka pengangguran dengan memberikan bantuan anggaran dan menjalin komunikasi bersama pihak ketiga agar masyarakat memiliki lapangan pekerjaan dan tentunya dapat mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta instansi terkait untuk melakukan inventarisir terhadap pelaku UMKM agar pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dapat memberikan pembinaan secara maksimal. Banyak sektor usaha mikro kecil menengah yang memiliki keunggulan dan bisa membantu meningkatkan perekonomian. Namun saat ini segala kegiatan yang ada belum dapat terlaksana dikarenakan anggaran yang masih belum mencukupi dan beberapa faktor lainnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, instansi terkait harus melakukan inventarisir data terhadap sektor UMKM di daerah ini, agar dalam beberapa tahun ke depan sektor UMKM dapat berkembang dan dikenal secara luas oleh daerah lain. Apabila sudah terdata dengan baik tentunya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat. Politisi PDIP tersebut menambahkan, harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk mendorong sektor UMKM tersebut. Kedepan diharapkan kondisi keuangan daerah dapat membaik dan lebih stabil, dan instansi terkait harus merencanakan program yang sesuai dengan anggaran dan masuk skala prioritas. UMKM UMKM ya untuk bantuan atau penyediaan kegiatannya itu masih belum bisa kita laksanakan. Minimal inventarisasi dulu. Apa sih itu? Nah, kita merencanakan untuk beberapa tahun ke depan. Gitu. Di Perintah Kabupaten seperti itu. Apa aja sih yang bisa dilakukan yang ada di Kabupaten Seruyan ini? Mungkin termasuk peternak kambing salah satunya kan. Nah, dan yang lain-lain sektor dari industri. Nah, itu. Data dulu. Jadi nanti ketika kita bicara itu tepat sasaran ke depannya. Nah, kita harapkan nanti 2023-2024 kondisi keuangan daerah akan stabil. Saya kira sudah siap bicara data. Jadi mereka tuh sekarang dinas harus menggunakan anggarannya sesuai dengan program yang akan direncanakan beberapa tahun ke depan. Nah, itu.
Untuk itu, dalam upaya mewujudkan pengembangan sektor UMKM tersebut perlu sentuhan dari pemerintah daerah, agar sektor UMKM dapat lebih maju dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Tim Liputan Seruyan TV. Pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai dilakukan karena turunnya kasus pandemi COVID-19. Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, pembelajaran tatap muka lebih efektif dibandingkan belajar melalui daring. Seluruh sekolah mulai melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi agar dalam pelaksanaannya tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, di mana peran guru sangat diperlukan agar para peserta didik tidak berkerumun dan tetap memakai masker. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh para guru di beberapa sekolah pada saat melakukan kunjungan, pembelajaran tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan belajar melalui sistem daring. Dikarenakan pada daerah terpencil khususnya masih kesulitan atau terbatasnya sinyal internet. Wahbub menambahkan, dengan adanya pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan pada masing-masing sekolah, siswa lebih efektif mengikuti pembelajaran dan mampu memahami materi dengan baik. Tentu dalam pelaksanaannya, pihak sekolah juga tetap mematuhi aturan pemerintah daerah, yaitu dalam satu ruangan hanya diisi maksimal 50% dan menjaga jarak duduk minimal 1 meter dengan yang lainnya. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh sekolah yang berada di daerah terpencil yaitu jarak sekolah yang cukup jauh dan jumlah tenaga pengajar yang terbatas sehingga saat mengajar sering kewalahan. Tentunya harus ada solusi yang dilakukan agar kegiatan mengajar dapat berjalan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti memantau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, di mana warga masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi terus dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran pandemi COVID-19. Saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Hal tersebut merupakan langkah yang baik dan salah satu usaha untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, sebelum mengikuti vaksinasi, kondisi peserta harus dalam keadaan baik dan sehat. Apabila ada keluhan atau kendala yang dirasakan agar disampaikan dengan jujur kepada pihak medis, sehingga pada saat vaksinasi dilakukan yang bersangkutan tetap dalam kondisi fit dan tidak terjadi kendala apapun. Menurutnya, vaksin Sinovac efektivitasnya sebesar 60,3% lebih rendah dari vaksin jenis Moderna, dan efek samping yang dirasakan hanya sekedar ngantuk dan perut terasa lapar. Namun apabila peserta memiliki penyakit bawaan harus disampaikan dengan jujur agar bisa dikonsultasikan. Wahbub menambahkan, setelah mengikuti vaksinasi masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rutin mencuci tangan dan mengurangi mobilitas, supaya vaksinasi yang sudah dilakukan tidak sia-sia dan tentunya pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapat pembahasan hasil evaluasi terkait 3 buah rancangan peraturan daerah agar dapat segera dilakukan pengesahan menjadi peraturan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, 3 buah rancangan peraturan daerah yang dilakukan pembahasan diantaranya Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2010 tentang pajak daerah, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Ketua DPRD menambahkan, dalam rapat yang telah dilaksanakan ada beberapa poin yang sudah disepakati. Dan selanjutnya dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, agar bisa dilakukan pengesahan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah di Kabupaten Seruyan. Diharapkan setelah beberapa buah raperda mendapat persetujuan dan berhasil disepakati, dalam perjalanannya dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mampu memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar.
Tim Liputan Seruyan TV. Ketersediaan belangkon kartu tanda penduduk elektronik yang ada di Disduk Capil Kabupaten Seruyan masih aman, meskipun beberapa minggu sebelumnya sempat mengalami kehabisan stok. Beberapa minggu yang lalu, belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sempat mengalami kekosongan. Hal tersebut dikarenakan stok belangko yang ada di pemerintah provinsi dan pusat juga mengalami kekosongan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, Haji Mansur Ibrahim mengatakan, setelah mengajukan permohonan belangko kepada pemerintah pusat berhasil disetujui sebanyak 2.000 lembar. Dari jumlah tersebut, belangko sudah mulai digunakan untuk masyarakat yang ingin merekam data atau membuat KTP. Saat ini jumlah belangko yang masih tersedia sebanyak 1.290 lembar dan masih mampu mencukupi keperluan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan. Menurutnya, untuk jumlah belangko yang tersedia dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Bagi yang belum memiliki KTP agar segera melakukan perekaman data, agar yang bersangkutan memiliki kartu identitas. Terlebih jumlah belangko masih tersedia cukup banyak. Nah, alhamdulillah dalam waktu 1 minggu dapat disetujui sebanyak 2.000 lembar dan dikirim melalui titipan kilat, dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu sudah sampai ke sini, dan 2.000 itu sisanya hari ini tinggal 1.290 lembar. Kenapa itu perlu dilaporkan ke kepolisian bagi yang hilang? Ya, jadi bukan kami yang mempersulit, tetapi kami mengantisipasi kalau KTP yang hilang itu dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya yang berakibat adalah yang punya KTP itu. Itulah yang menyebabkan kami mempersyaratkan lapor ke kepolisian. Kadis Dukcapil menambahkan, namun bagi yang KTP hilang atau tercecer supaya terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi dikhawatirkan KTP yang hilang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, tentunya akan merugikan orang yang bersangkutan dan sulit untuk melakukan perekaman ulang. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.